Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Elvi Susanti. Kali ini saya akan membuat kalung dan gelang yang berwarna merah dan putih. Bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya? Ikutin vlog saya ini ya. Nah, saya akan membuat kalung mutiara air tawar dan kemudian kalung mutiara shell atau shell pearl yang terbuat dari cangkang tiram. Nah, ini dia kalung mutiara air tawarnya. Ini yang berwarna putih. Tuh. Ini barok ya. Kalau barok itu artinya bentuknya tidak beraturan seperti segi empat. Kemudian ini harganya lumayan ya. Hanya satu string ini harganya 155.000. Itu pendek banget tuh. Nggak sampai 30 cm. Tapi memang biasanya kalau mutiara barok ini lebih mahal dari mutiara-mutiara yang mulus. Kemudian saya memadankannya ya. Ini dengan mutiara yang terbuat dari cangkang tiram tadi yang berwarna merah fuchsia atau pink fuchsia. Nah, ini padanannya. Kemudian karena ini pendek ya. Nih, saya taruh di sini karena ini pendek. Saya mempersiapkan bahan-bahan lain seperti ini. Ini ada warna merah. Nah, untuk menyiasati ini yang pendek ya bahan-bahannya, saya mempersiapkan ini ada kristal berwarna merah dan ini adalah batu pecah yang merupakan nanti variasi dari sini. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada gunting, kemudian ada berbagai tang, penjepit, dan pemotong. Kemudian ini adalah talinya yang elastis. Kemudian ini tali yang kaku buat kalung, ini buat gelang. Kemudian berbagai macam tempat nih, ya, wadah buat mutiara-mutiara ini. Nah, kemudian, nah ini hiasannya nanti. Kemudian ini ada kokot udang, jarum, kemudian sentimeter untuk mengukur benang ini yang kira-kira panjangnya 90 cm. Nah, ini benang nilon yang kaku yang buat kalung, ini panjangnya sekitar 100 cm ya, sudah saya potong. Kemudian kita akan mempersiapkan dengan membuka satu persatu ya. Ini mutiaranya akan saya buka satu persatu dari stringnya. Nah, setelah saya hitung ternyata ini mutiara barok yang berbentuk kotak ini hanya 20 butir. Makanya saya memutuskan mencampurnya ini dengan mutiara yang terbuat dari cangkangnya yang berwarna merah. Dan saya berikan nanti ini bandul yang juga terbuat dari mutiara cangkang. Jadi ada dua sisi, yang ini warnanya agak gold. Nah, ini yang mirip dengan warna dari mutiara air tawar yang berbentuk kotak ini. Oke, kita buat senternya dulu. Ini yang di tengah-tengah ya. Oke. Nah, ini dua dari sisi kanan dan dua dari sisi kiri. Nah, ini dua di kiri dan dua di kanan, dan saya putuskan untuk memberi ini aksesorisnya di sini tuh. Jadi biar lebih bagus ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ini yang berwarna merah, yang bulat-bulat yang berwarna merah. Nah, ini udah mulai jadi ya. Ini tadi yang mutiara barok air tawarnya yang berbentuk segi empat di sini. Kemudian ini ada bandulnya yang juga berbentuk mutiara yang terbuat dari cangkangnya. Ini saya berikan aksesoris. Kemudian ini cangkang mutiara yang berwarna pink fuchsia atau merah keping-pingan. Ini dua.
yang baroknya 2, kemudian diselingi merah, ini 2, selingi merah, kemudian ini satu-satu sampai 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan ini merah. Nah, sebenarnya kalau bagi orang yang tidak terlalu suka kalungnya panjang, panjang segini sudah cukup. Tapi karena saya pakai hijab, saya suka kalung saya panjang, makanya ini akan saya tambahkan di sisi kiri dan kanan, masing-masing saya tambahkan 5 lagi. Nah, ini panjang kalungnya sudah cukup ya. Ini udah sangat panjang. Ya, kalau mau lebih panjang boleh, ini tinggal ditambah satu-satu lagi, tapi menurut saya udah cukup. Nah, sekarang yang harus kita ambil, ini saya salah tadi, ini berwarna gold ya. Harusnya ini berwarna silver kokop udangnya sama. Nah, ini Nah, ini saya sudah mempersiapkan ya. Ini kokot udangnya, yang satu yang besar buat kalung, kemudian yang kecil nanti buat gelang ya, ukurannya agak lebih kecil tuh buat gelang ya. Nah, kemudian ini adalah ringnya untuk kalung yang agak besar. Nah, kemudian ini kodokannya ini merupakan stainless, ini tidak bakal luntur. Kalaupun luntur itu lama. Oke, sekarang seperti biasa kita akan mematikannya, dan untuk lebih bagus saya memberikan stopper merica supaya dia terlihat lebih bagus nih, stopper merica ya. Nah, ini stopper mericanya paling kita butuhnya cuma 4, 2 untuk kalung, 2 untuk gelang. Oke. Kita masukkan dulu ke sini sebelum mematikannya dengan kodokannya. Oke, nah ini seperti biasa ya, yang sudah mengikuti vlog saya sebelumnya pasti tahu caranya. Ini dibuhul sampai 3 kali sebelum nanti kita matikan atau kita gunting. Ini baru 1, 2, ya, 3, kemudian kita matikan. Kita matikan dengan cara apa? Dengan cara menariknya. Kita tarik, ini sampai dirasa benar-benar kuat, tuh, ya. Kemudian baru kita bawa ini kodokannya ke atas, kemudian kita rapatkan, sisanya kita gunting dulu supaya ini nggak geli ya nanti buat ditengkuk. Nah, ini kita rapatkan, sudah. Nah, baru ini kemudian ini dimasukkan ke sini ya. Nih kita masukkan ke sini. Ini lumayan besar, mudah-mudahan bisa masuk. Kalau tidak, kita harus mengakalinya dengan memberikan lagi ring yang ukurannya lebih kecil. Oh, ternyata bisa. Kemudian kita masukkan di sini sekaligus. Ini adalah kokot udangnya. Jangan lupa dirapatkan kembali ya. Oke. Nah, supaya lebih manis, saya memilih dari beraneka ragam rantainya yang berwarna. Saya memilih yang ini supaya sesuai ya, ini agak lebar-lebar, agak besar. Ini rantai tambahan juga besar. Ini saya akan mengambil 15 cm ya. Kemudian jangan lupa satu ditahan, satu lagi tangnya buat membuka. Tuh, sudah mulai terbuka. Tuh. Udah copot dia 15 cm. Nah, ini ada beberapa paku pin. Ini yang kecilnya, yang pendek. Ini yang ada bulatannya, tapi saya mengambil nih yang tidak ada bulatannya. Dan ini sebagai bahan untuk bandulnya. Nah, jangan lupa ini dibulatkan dengan tang yang bulat ya bentuknya ya. Kalau tidak mau memotong, tinggal diputer-puterin aja nih seperti ini. Jadi tidak perlu dipotong. Nah, ini sudah selesai ya dilengkungkan. Ini untuk bandulnya atau untuk gantungannya. Dan ini tadi yang kita potong, kemudian kita tempelin lagi ke sini ya. Jangan lupa ini kembali dirapatkan dengan tang yang pipih. Ujungnya yang pipih ya, jangan yang bulat. Nah, tuh. Tuh dia nyatu lagi tuh. Ya, udah rapat ya. Nah, kemudian kalung yang sebelah lagi, ini kan belum kita kasih
kokot udang seperti ini ya. Kalau ini kan udah aman ya, berarti ini juga harus kita kasih lagi. Ini tadi stopper merica. Oke, ini sudah saya kasih stopper merica dan ini sudah saya susun ya sama kiri kanan. Dan jangan lupa ini sekarang kita kasih kodokan ya. Seperti biasa tadi di sisi kanan 3 buhul dan di sisi kiri ini juga buhulannya 3. Nah, seperti biasa triknya adalah kita harus menahannya dengan jarum supaya kita bisa mematikannya sesuai dengan panjang atau batas yang kita inginkan. Ini saya kasih sama jarum. Dan ini seperti biasa dicek-cek dulu apakah terlalu kendor atau terlalu kaku, terlalu ketarik ya. Pas sudah saya periksa. Nah, ini boleh kita matikan. Nih, sudah. Ini boleh kita matikan nih, udah buhulannya udah 3 ya. Jadi jarumnya saya keluarkan. Nah, seperti biasa ini jangan lupa nih dikuatkan lagi atau disatukan lagi kodokannya. Kemudian sisa benangnya kita gunting. Oke. Dan jangan lupa ini juga harus dikuatkan lagi dengan tang penjepit dan saatnya kita memasukkan ring untuk menyatukannya dengan rantai tambahan yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, ini dia rantai tambahannya ya. Jadi tinggal begini nih. Jangan lupa dikuatkan lagi. Kemudian dijepit lagi dengan tang supaya dia tidak lolos saat hendak memakai memakai kalung ini ya. Nah, alhamdulillah baru satu selesai, baru kalung yang selesai. Sekarang setelah kalung selesai kita akan membuat gelangnya ya. Supaya dia tidak jomblo, saya membuat pasangannya gelang. Ini mutiara air tawar yang barok yang berbentuk kotak ini tinggal 2. Makanya saya memberikan variasinya supaya serasi dengan dengan kalungnya. Ini gelangnya nanti di sini saya berikan variasinya. Nah, ini kemudian nanti untuk juntainya, dan ini tambahan dari mutiara yang terbuat dari cangkang berwarna pink fuchsia. Oke, kita mulai ya. Nah, ini 2, gak apa-apa, yang penting dia ada samaan ya dengan kalungnya. Karena ini memang terbatas sekali, cuman saya beli 1 string dan isi dari mutiara yang berbentuk barok segi 4 ini cuman 20 biji tuh. Nah, kan sudah ada irisannya itu dengan kalungnya. Oke, sekarang tinggal kita buat ini semua ya. Dan nanti disesuaikan dengan ukuran tangan saya karena ini memang buat saya. Boleh sih kalau ada yang tertarik. Nah, ini gelangnya 2 mutiara barok putihnya yang berbentuk kotak, kemudian 4 mutiara sel atau dari cangkangnya, 4 di sisi kiri, 4 di sisi kanan. Kemudian ini ada aksesorisnya. Dan ini adalah nanti buat rantai tambahan, tapi sebenarnya ini kurang panjang ya, boleh nanti bisa ditambahkan lagi ya, bisa kita cari ringnya saja, atau kalau ingin membuat rantai tambahan boleh, ini macam-macam nih, ada rantai ini ya, ini terlalu besar, yang ini nih kalau mau nih pakai rantai yang ukurannya kecil, jadi kalau mau panjang boleh, mau pendek boleh, jadi kita potong sedikit. Oh ya, saya putuskan untuk mengganti tali nilon yang kaku dengan tali nilon yang elastis. Nah, ini langkah terakhir kita ya. Saya masukkan, nah ini tadi sudah saya ganti, ini ya dengan rantainya. Kemudian kalau dengan nilon yang elastis ini, kita tinggal ikat saja. Selesai deh. Jadi tidak perlu lagi memakai kokot udang, memakai kodokan, memakai stopper merica. Nah, ini kebetulan tali nilonnya cukup kuat ya, karena
Ini 6 mili ini kayaknya. Jadi dia, nah, jangan lupa ini tetap harus kuat. Ini saya minimal biasanya 3 kali. Jadi orang untuk mematikan tali ini bermacam cara tuh. Ya Allah, putus. Tapi ini udah kuat kayaknya. Ya udah. Tuh udah kuat. Yang satu sudah putus secara alami. Nah, ini saya gunting. Jangan lupa sembunyikan guntingannya. Nih, bisa di dalam mainannya atau di dalam aksesoris ini. Nah, ini sudah jadi nih gelangnya. Cakep kan? Tuh. Jangan lupa ini yang bagian yang menonjolnya diarahkan keluar. Ini udah selesai, Sun, ya. Ini juga kalungnya juga udah selesai. Jadi alhamdulillah selesai semua kalung dan gelang hari ini. Nah, demikian cara saya merangkai kalung dan gelang dari mutiara air tawar barok yang berbentuk kotak dan mutiara sel atau yang terbuat dari cangkang mutiara yang berwarna pink fuchsia atau pink kemerahan. Dan ini hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di vlog DIY berikutnya. Assalamualaikum.